Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Bukalah telinga dan hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Dan ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami ini, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tiada terbatas. Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yesus ke dunia merupakan puncak pewahyuan Allah bagi seluruh ciptaannya. Allah hidup dan bertumbuh serta serupa dengan manusia dalam rupa Yesus Kristus Putranya. Kedatangan Allah ke dunia memiliki satu tujuan, yakni menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Jika dalam perjanjian lama, Allah telah menebus bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Allah dari perbudakan Mesir dengan memotong anak lembu tambun yang menjadi korban penebusan, maka dalam perjanjian baru, Allah membebaskan manusia dari perbudakan dosa dengan mengorbankan Yesus Kristus Putranya. Korban itu hanya sekali dan abadi selama-lamanya untuk menebus manusia. Dalam sabdanya melalui para nabi, Allah telah berulang kali menyampaikan akan datang Dia yang lebih besar untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia yang lebih besar itu adalah Yesus Kristus sendiri, Putra Allah, yang rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Selain itu, Yesus juga menyampaikan firman Allah, sebab Allah sendiri telah mengaruniakan Roh-Nya kepada Yesus tanpa batas. Dengan demikian, sesungguhnya apa yang ditampilkan oleh Yesus semasa hidupnya di dunia ini tidak ada suatu pun yang dapat diragukan, sebab semua berasal dari Allah dan Ia melakukan segala kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama dijelaskan bagaimana para imam besar menegur bahkan melarang para rasul untuk mengajar dalam nama Yesus. Pelanggaran ini tidak lain memiliki tujuan agar kisah Yesus yang sangat fenomenal saat itu tidak tersebar luas. Para imam besar tidak mengakui dan mempercayai bahwa Yesus merupakan Putra Allah. Sehingga dari sejak awal mula, mereka memiliki niat jahat kepada Yesus. Akan tetapi, larangan itu tidak serta-merta membuat iman para rasul lemah dan tidak melanjutkan pengajarannya. Mereka bersikeras bahkan melawan imam besar dengan berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Para rasul sadar bahwa mewartakan atau mengajar dalam nama Yesus
merupakan kehendak dan keinginan dari Allah sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita pun kita bertindak sama seperti imam besar yang sukar percaya akan Yesus. Kita sering meragukan kuasa Yesus dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak melihat kehidupan melainkan murka Allah. Dengan demikian, benar yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis bahwa orang-orang yang percaya kepada Anak, yaitu Yesus Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi orang-orang yang tidak percaya akan melihat murka Allah dalam kehidupannya. Murka Allah yang dimaksudkan ialah bahwa seseorang akan kehilangan kehidupan, dan kematian serta kegelapan merupakan buah dari ketidakpercayaan yang secara sengaja diungkapkan untuk melawan Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita pada masa Paskah ini berjuang untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Dengan melakukan yang berkenan di hadapan Allah, maka dapat dikatakan bahwa kita percaya kepada Dia yang telah menebus kita dari perbudakan dosa. Tuhan memberkati. Tuhan yang Maha Kasih, ajarilah kami untuk senantiasa sadar dan tergerak dalam mendengarkan suara-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.